Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami Oke, lanjutkan, Yang Mulia. oke, lanjut. Untuk ahli, mohon izin kami akan mungkin nanti akan menggunakan arahan atau memanfaatkan arahan dari Yang Mulia untuk secara tertulis. Karena tadi kami mendengar bahwa proses ini akan berlangsung cepat. Kami juga sangat mengapresiasi itu. Dengan demikian, kehadiran ahli juga nanti kami pertimbangkan dalam bentuk tulisan, Yang Mulia. Terima kasih. Terkait Baik, dengan cukup. ya, Oh, masih ya cukup Yang terus. Mulia. Yang dugaan pelanggaran eh, kode etik dan perilaku hakim konstitusi, Yang Mulia izin kami lanjutkan untuk secara khusus untuk terlapor satu, ya, ini terkait dengan bagaimana terlapor satu membahas atau membicarakan perkara yang belum diputus pada satu kesempatan kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung tertanggal 9 September 2023. Saya pikir ini juga yang kemudian memviral di media massa, memviral di media sosial, yang kemudian menimbulkan satu persepsi publik dan sikap publik yang negatif terhadap perkara dan juga terhadap putusan itu sendiri, Yang Mulia. Dan ini yang kami catatkan juga sebagai satu laporan kami. Yang kedua adalah juga atas nama terlapor satu, ya, bagaimana isu konstitusionalitas terkait syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden ini berkaitan erat dengan kerabat dan atau keluarganya Yang Mulia, sehingga kami melihat di sini penting untuk menggali adanya dugaan konflik kepentingan yang menjadi pengaruh, ya, atau yang menjadi atau memberikan dampak terhadap pemeriksaan perkara nomor 90. Selanjutnya, Yang Mulia, ini kami ajukan terhadap apa namanya seluruh terlapor, Yang Mulia, di mana eh, kami melihat ada problem bahwa perkara ini sempat dicabut, ya, pada hari Jumat, dan kemudian memberikan pembatalan pencabutan atau penarikan pencabutan, tapi dilakukan pada hari Sabtu. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kami. Kami berharap Majelis Kehormatan juga bisa memeriksa kelengkapan yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi. Sepanjang pengetahuan kami, surat menyurat korespondensi tidak dilakukan pada saat Mahkamah Konstitusi tidak beroperasi atau dalam kondisi libur seperti hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional. Dan di dalam pembahasannya juga kemudian tidak dibuat satu penetapan apakah eh, ini sungguh-sungguh dikabulkan pembatalannya atau penarikannya atau seperti apa. Jadi ini yang membuat kami jadi agak agak menganggap bahwa ini sebuah pelanggaran terhadap ketentuan administrasi yang juga berdampak pada eh, pemeriksaan. Kami merujuk pada peraturan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang atau PMK nomor 2 2021 maksud kami, yang mana bahwa permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali meski belum ada putusan, gitu. Jadi ini kami juga menurut kami sudah cukup alasan bagi majelis untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara seharusnya, namun ternyata tidak dipandang bahwa ini perlu penetapan dan kemudian dilanjutkan, sehingga juga menimbulkan persepsi yang cukup kisruh di situ, Yang Mulia. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan dokumen. Kami mendapatkan dokumen langsung dari situs Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, bahwa kami melihat permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditandatangani oleh baik kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri. Saya pikir Mahkamah Konstitusi
kenapa penting dan perlu kami jaga, Mahkamah Konstitusi adalah role model persidangan, pemeriksaan perkara yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks, termasuk salah satunya adalah administrasi. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditandatangani. Dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya, Yang Mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa. Kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditandatangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya, Yang Mulia. Lalu yang selanjutnya adalah Yang Mulia, untuk terlapor 1 sampai dengan terlapor 5, ini yang coba nanti kami kuatkan juga dengan pendapat ahli kaitannya dengan penambahan klausa dalam amar putusan yang kami tidak temukan ada di dalam permohonan, ada di dalam perbaikan permohonan, dan juga di bagian petitum pada khususnya kami tidak temukan itu, di mana ada penambahan klausa yang awalnya diajukan untuk dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah, kemudian atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, secara tekstual seperti itu. Namun kemudian dikabulkan di dalam amar putusannya adalah dengan menambah klausa atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Kami pikir ini secara gramatikal juga memiliki makna yang berbeda. Secara teknis kami coba mengajukan pertimbangan begini, Yang Mulia. Apabila